yang tadi kan kita khusus cari di bagian selatan, jadi di bawah Kabupaten Kuburaya. Ternyata sebaran gambut juga yang terbesar malah di Ketapang. Ketapang itu pesisirnya tidak berbeda jauh dengan Mempawah, jadi menghadap ke arah laut begini, ke antara laut Sumatera dengan posisi Kalimantan. Mudah-mudahan sumber lumpur nanti di kajian kami setelah ini, misalnya doakan sehat dengan termasuk dengan Prof. Sairi, kita akan coba di pesisir Ketapang. Jadi dari panjang pesisir kita 1.300 itu, kita akan cari lagi potensi yang lainnya. Kalau untuk sementara ini kita akan manfaatkan dulu Pantai Kijing. Ya, terima kasih. Saya tidak merusak pantainya, Pak ya. Iya, insya Allah. Terima kasih, Pak Ketua. Iya, Pak Turun. Selanjutnya saya undang Profesor Sairi Sudiatna. Terima kasih Prof. Burkan sebagai Ketua ujian pada hari ini. Nah, ini untuk Pak Pera, ini saya tertarik sekali mendengar pertanyaan dari Bapak Dr. Joko ini. Jadi kayaknya penelitian ke depan ini masih diperlukan sebelum lumpur laut ini kita betul-betul bisa jadikan pabrik dari bahan amelioran ini. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pera ini. Bagaimana realisasi ke depan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan gambut? Itu jika kita belum punya pabrik amelioran maupun apa yang harus kita lakukan untuk supaya Kalimantan Barat yang tidak ada gunung kapur itu, kita cuma punya kampung kapur karena di sana ada desa kapur tapi tidak ada kapur nama. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merealisasi pabrik daripada amelioran untuk pemenah gambut ini? Saya kira itu Pak Pera. Silakan. Baik. Terima kasih Prof. Sairi. Jadi mudah-mudahan kita berdoa sama bahwa niat kita atau niat Pak Rektor pada waktu itu untuk merealisasikan menyediakan lumpur laut ini sebagai salah satu alternatif amelioran untuk Provinsi Kalimantan Barat, paling tidak untuk lokasi-lokasi misalnya di daerah Kabupaten Kuburaya. Untuk penerapan di lapangan, terus terang kalau yang kita lakukan dalam kajian ini Prof, memang sangat sulit untuk dilakukan oleh petani. Pertama, perlakuan yang kami berikan kepada lumpur itu menyamai yang dilakukan atau penyiapan kita menggunakan kapur dolomit. Jadi lumpur itu diambil dari pesisir Kabupaten Kuburaya maupun dari Pantai Kijing, lalu dikeringkan sedemikian rupa, lalu dihaluskan, lalu nanti setelah halus baru diberikan ke lahan dan sebagainya. Memang itu untuk dilakukan atau kemungkinan untuk diterapkan kepada petani memang masih sangat berat. Namun berdasarkan kajian rekan yang lain bahwa pemberiannya ternyata memberikan dampak yang hampir sama dengan pemberian yang kami lakukan dengan mengeringkan lalu digiling halus dan sebagainya, yaitu lumpur yang diambil dari Pantai Kijing dibawa ke lokasi lalu dimasukkan ke semacam drum, ditambah lagi air, semacam dicampur seperti itu, lalu bisa langsung dicurahkan, disebarkan di bedengan-bedengan tempat pertanaman misalnya jagung dan sebagainya, kedelai. Nah itu sepertinya lebih mungkin untuk tahap awal ini sebelum apa yang kita cita-citakan itu terrealisasi. Mungkin begitu Pak. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, maksudnya para peneliti lumpur laut itu, agar kita bisa merealisasikan pabrik bahan amelioran, pabrik lumpur laut sebagai pemenang gambut untuk gambut-gambut yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Nah ini Pak Pera, tolong diberikan jawaban. Terima kasih. Kalau yang kita lakukan atau kami lakukan ini masih semata-mata memanfaatkan lumpur yang memang
dari lokasi kita ambil, kita keringkan, lalu kita berikan ke lahan. Kalau kajian-kajian berikutnya ke depan, bahkan sudah ada ingin gambut diperkaya. Jadi bukan gambut, lumpur laut yang diperkaya. Jadi teman-teman sudah berpikir tidak hanya memberikan semata-mata pembenar dalam hal ini meningkatkan pH dan kejenuhan basahnya, tapi juga memberikan semacam faktor ada nilai sebagai pupuk gitulah. Karena kriteria pemberian mineral yang baik adalah juga salah satunya dia juga dapat berfungsi sedikit banyak sebagai pupuk. Nah, dengan demikian kajian selanjutnya tentu bagaimana menyiasati lumpur yang kita buat atau nanti akan diproduksi dengan demikian juga memberikan pengaruh tidak hanya meningkatkan pH dari lahan gambut, tapi juga memberikan faktor-faktor peningkatan kesuburan dan itu. Baik Pak, saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terun Bro. Berikutnya saya undang Profesor. Terima kasih pimpinan. Jadi namanya promosi, tujuan promosi itu mempromosikan. Jadi apa yang Anda yaitu teliti, jika lumpur laut ini benar-benar terbukti ini merupakan yaitu suatu hal yang luar biasa, bisa untuk mengatasi yaitu masalah kesuburan di lahan gambut. Namun permasalahannya dari Anda meneliti, ini tidak semua lumpur laut yang berasal dari pantai-pantai sekitar itu semua tidak potensial. Anda mencoba di sekitar yaitu pantai-pantai di dekat di Kuburaya, baik itu dari Muara Dabong, kemudian dari Randa dan Muara Kubu, itu tidak potensial. Intinya apa? Jangan jawab, akan saya jawab. Jadi intinya yaitu pada pH daripada lumpur itu dan yaitu kandungan liat daripada lumpur itu. Betul? Betul. Betul. Oke. Oleh karena itu mungkin enggak sekarang Anda tidak usah mencari lumpur, tidak usah mencari lumpur laut, namun Anda mencari yaitu suatu lempung atau liat, tanah yang mengandung liat tinggi, kemudian saudara yaitu inkubasikan, saudara rendam di dalam air laut. Ini kan permasalahannya sebenarnya ini adalah masalah yaitu natrium yang ada pada lumpur atau pada air laut. Bisa kira-kira? Bisa dan tidak ada jawabnya. Salah bisa. Kalau itu bisa, ini apa itu namanya? Yaitu suatu penemuan yang luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Pak Joko tadi, kalau Anda nanti itu mengambil lumpur-lumpur di tepi pantai untuk mengameliorasi daripada lahan gambut, bisa jadi yang rusak sekarang bukan gambutnya, yang rusak pantainya. Kan masalahnya yaitu kalau lihat itu mempunyai kapasitas pertukaran kation yang tinggi. Kemudian andai kata saudara rendam di dalam apa itu namanya air laut, maka apa? Maka dia kemampuan untuk mengikat kationnya termasuk natrium sudah tinggi. Artinya apa? Artinya dia pH-nya tentunya karena NH, pH-nya meski 10 di atas, bagus tinggi. Kemudian yang kedua yaitu natrium yang ada pada kompleks pertukaran daripada lempung itu juga tinggi. Nah, kalau itu saudara terapkan, permasalahan bisa selesai. Betul.
Betul bro. Harus betul. Oleh karena itu tentunya ini merupakan tantangan Anda. Bagaimana kalau ada rencana, tadi saya dengar Pak Rektor mau membuat yaitu pabrik lumpur laut, yaitu nggak usah kita cari tanah lempung, kemudian kita rendam dengan laut, itu air laut. Sebabnya dari Anda meneliti lokasi-lokasi lumpur laut itu, semuanya berasal dari sungai, artinya bukan air laut. Itu semuanya tidak potensial untuk alumerasi. Hanya yaitu di Pantai Giji yang kebetulan dia tidak bersumber dari air daratan, artinya air tawar, dia mempunyai potensi yang lebih tinggi, pH-nya lebih tinggi. Kemudian juga yang terpenting di sini yaitu kadar liatnya, clay-nya itu adalah tinggi. Nah itu baru yang dinamakan yaitu bagus. Oleh karena itu tantangan ke depan bagi Anda, mungkin Pak Kepala Badan pada ini hadir nanti bisa yaitu diterapkan untuk itu namanya reklamasi, dan coba yaitu ke depan saya rasa lebih bagus daripada luasan yang besar. Terima kasih Pak Pimpinan. Ya, matur nuwun Prof. Selanjutnya Pak Afrodi. Terima kasih. Saya nyiapkan 3 pertanyaan, semua saya tanyakan. Saya bingung. Kalau saya dengan begini. Namun demikian, saya tetap ingin mencoba mencari tertarik juga, saya tertarik juga dengan berita ini. Pak Vera tadi belum secara jelas menjawab pertanyaan Prof. Abang tadi, tanaman jagung. Di awal tadi kan Bapak menyampaikan atau saudara Prof menyampaikan bahwa gambut ini kan miskin hara. Kemudian dicoba dengan dengan amiloran berupa bulber laut. Nah, bayangan saya praktek saya praktisi pertanian. Jadi jagung tidak paham juga. Tapi paman saya jagung itu untuk bahasa tompel itu membentuk batang yang demikian keras, besar, daunnya banyak dan tompel sendiri besar. Berarti rakus energi. Nah, sehingga kenapa Bapak pilih jagung untuk lahan yang perlu disuburkan? Ada tanaman lain? Jadi saya ingin tahu alasan dari sisi pemikiran ilmu tanah. Jadi, mengapa jagung? Dengan alasan tadi. Dan adakah tanaman lain yang potensial itu? Sudah saya katakan. Terima kasih Pak Tim. Jadi pilihan kepada jagung yang pertama karena tanaman jagung sudah dikenal lebih lama oleh masyarakat di sekitar lokasi penelitian di Kabupaten Kuburaya, khususnya di Kecamatan Sungai Raya di lokasi penelitian kami. Sebenarnya tidak hanya jagung, palawija lain ada, kedelai juga ditanam, kacang tanah juga ditanam, banyak yang ditanam. Tapi kita memilih jagung karena pertama memang dikenal baik tanaman ini, lalu sudah dikenal lama, lalu umur produksinya juga waktu itu kita panen pada umur 110 hari sesuai dengan kriteria kualitasnya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu. Tapi perlu jawaban Anda selaku orang ilmu tanah Pak. Jadi jawaban itu saya sudah paham. Itu jawaban atau dari sisi sudut ilmu tanah. Karena Pak sebagai ilmu tanah. Kalau kekhawatiran bahwa jagung dalam hal ini mengambil jauh lebih banyak dari tanaman lain, palawija lain terkait ketersediaan hara di lahan gambut, itu memang saya sendiri belum melihat kajiannya. Tapi perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini pupuk dasar tetap diberikan Pak. Jadi mungkin kepikir bahwa saya nanam jagung tanpa memberikan pupuk. Pupuk tetap, pupuk dasar, urea, SP, KCl tetap diberikan.
Tapi pemberian amelioran di awal ini sebelum tanam, 1 minggu sebelum tanam adalah dengan niat untuk memperbaiki kondisinya dulu. Jadi agar pupuk yang kita berikan tadi untuk memberikan support kepada pertumbuhan tanaman yang akan ditanam itu juga tetap diberikan. Jadi kekhawatiran bahwa dia semata-mata mengambil unsur hara yang disediakan gambut dan memang sudah sangat sedikit, itu tetap disupport oleh pemberian pupuk. Jadi tetap ada dalam analisis itu ada penggunaan pupuk. Jadi kalau barangkali tidak ada parit lain, tanaman lain yang bisa mendukung kesuburan, jadi misalnya biasa itu misalnya kayak gini, bisa nggak sih? Yang di situ sudah akan menimbulkan mikroba barangkali dan sumber-sumber yang lain. Simbiosis dengan perubahan meningkat N dan sebagainya. Ya. Kira-kira potensial itu? Untuk di daerah lokasi penelitian juga ditanam sebenarnya. Kajian-kajian sebelumnya seperti yang dilakukan Prof. Sairi memang kedelai malah. Itu siapa saja. Saya pengen tahu alasannya aja sebenarnya. Kasihan, iya. Ya silakan itu diberikan kembali. Yang kedua ini Pak, setelah berapa kurang lebih 6 tahun, tapi ya, terlalu studi yang panjang, 6 tahun lebih. Tadi Prof. sudah menyampaikan sedikit terkait dengan temuan penting apa ya Bapak peroleh dari kita selama 6 tahun mengkaji gambut pas kemiluran. Jadi tadi kan jawabannya dari Prof. Suntoro. Nah sekarang menurut Bapak sendiri apa sih yang teman penting apa yang Bapak punya dari sisi keilmuan tanah? Dan kira-kira ke depan mau apa yang dikerjakan? Kan Yang pertama, kalau boleh kami menyimpulkan, pertama, lahan gambut sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Tapi dengan kriteria tertentu, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dari kajian ini, pada saat kami membagi dari 2 kriteria saja, antara gambut dalam dengan gambut dangkal, itu telah memberikan pengaruh yang berbeda. Dengan gambut tingkat kematangan yang berbeda, memberikan dampak yang berbeda. Dengan demikian, walaupun misalnya lokasi itu sudah masuk kategori fungsi budidaya, bukan semata-mata langsung bisa seenaknya untuk dibudidayakan. Ada kriteria yang perlu diperhatikan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Rahayu, menjaga muka air tanahnya. Jadi bukan hanya karena dibudidayakan gambut itu rusak, tapi karena misalnya perlakuan kita terhadap pada waktu kita melakukan budidaya itu juga mempercepat proses itu. Jadi kalau ingin sustain, faktor-faktor itu tolong diperhatikan dan dijaga. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Pak Kapolri, terakhir saya ini awal sekali. Pertanyaan juga awam umum ini, Pak Profesor. Hasil penelitian Bapak ini tujukan kepada siapa? Untuk siapa? Penelitian Bapak itu untuk siapa? Harapannya, Ya. Tinggi saja bantu. Pada terlihat begitu misalnya masuk pada saran. oh iya, Kalau saran siapa ini dia tadi bermana lagi? Siapa saja? iya betul. Ya, jadi penelitian ini tentunya dalam diarahkan untuk pemerintah daerah Ya, yang memiliki lahan gambut seperti Kubu Raya ini, Ya. sangat luas lahan gambutnya. Ya. Jadi jangan khawatir bahwa lahan gambut yang kita miliki juga sebenarnya punya potensi. Ya. Tentu dengan batasan-batasan tertentu, kriteria tertentu, yang mana yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya. Di pemerintah daerah sekali lagi. Petani sendiri yang akan Oke, memanfaatkan itu. sudah Yang hidup di dimasukkan, lokasi. petani. Iya, nanti kita. Ya, sudah lihat. Pemerintah daerah, petani, kementerian terkait. Iya, harusnya dimasukkan. Nah, masukkan. Kemudian yang memberikan kewenangan yang berkaitan dengan policy, DPR perlu enggak? Aturan-aturan. Iya, perlu enggak? Boleh? Perlu masukkan. Biar nanti dilihat lagi, biar nanti makin bermakna.
Dan bila prosedur tadi ada balik promosi itu paling bebas lagi. Setuju? Setuju. Ya, itu kita akhiri aja. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit lantai 6. Promovenus dan tamu undangan tetap berada di ruangan. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Harus kita sebut berdasarkan prestasi saudara raih selama ini dan berdasarkan hasil ujian terbuka menjadi dokter, maka saudara dinyatakan lulus. Dengan predikat sangat memuaskan. Perlu juga saya laporkan indeks prestasi kumulatif 3,82. Kepada saudara dokter, saya itu dokter ini, Dokter Vera Budiarsah Arif, bersyarat depan. Pesan promotor Profesor Dr. Insinyur Suntoro Wongso Atmojo Meki selesai. Terima kasih. Pesan-pesan promotor ini saya beri judul "Jangan terlantarkan gambut titipan anak susumu". Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan Dewan Penguji yang berbahagia, yang terhormat Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura atau yang mewakili, Bapak Kepala Badan Restorasi Gambut Nasional Insinyur Nasir Fuad MSc, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Dr. Insinyur Vera Buti Arif MSc atas keberhasilan untuk meraih derajat doktor. Mungkin di antara yang hadir di sini, orang yang paling bangga dan syukur kepada Allah Rabbi adalah saya, yang telah mengantarkan saudara Dr. Insinyur Vera Buti Arif MSi pada derajat pendidikan tertinggi, mencapai derajat doktor ilmu pertanian. Derajat doktor yang saudara sandang ini bagaikan lahan gambut yang saudara teliti pada saat ini, yang harus saudara kelola dengan baik, karena sangat rawan jika tidak dikelola dengan baik, yang akan terus terancam degradasi, baik penurunan tingkat kesuburan, subsiden, menjadi lahan yang semakin kritis, yang tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga akan mengancam lingkungan sekitarnya akibat banjir di musim hujan dan ancaman kebakaran dan asap di musim kemarau yang sangat membahayakan, tidak hanya bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan berdampak pada perubahan iklim secara global, sehingga sebagai isu dunia yang akan menyudutkan negara kita. Namun jika dikelola dengan baik, akan berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat yang mengusahakannya, baik untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, bahkan perikanan dan peternakan. Demikian juga dengan derajat doktor yang saudara sandang. Apabila Anda telah puas dengan karya Anda sampai di sini, tanpa ada karya-karya yang saudara kembangkan, maka terdegradasilah ilmu dari derajat doktor yang saudara raih hari ini.
Namun apabila derajat doktor yang saudara raih ini, saudara pupuk dan saudara tumbuh kembangkan dengan prestasi dan karya-karya nyata, akan bermanfaat bagi diri Anda, institusi Untan di mana Anda mengabdi, serta bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, jadilah doktor yang dapat dibanggakan. Itulah kewajiban sebagai seorang siswa yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi alma maternya, terutama bagi pembimbingnya. Kami berharap hendaklah saudara bisa sebagai pendekar penyelamat lahan gambut yang secara gigih terus memperjuangkan dan menjaga kelestarian gambut. Ingat, lahan gambut kita ini bukan warisan nenek moyang kita, namun merupakan titipan anak cucu kita yang harus kita kelola dan kita jaga kelestariannya. Kepada saudara Dr. Insinyur Vera Budi Arif, MSI, perjalanan panjang telah kau lalui, namun dengan keuletan dan kegigihan Anda patut kita puji. Perjalanan panjang semua tadi suatu pelajaran yang sangat berharga agar Anda sebagai insan yang semakin tawadhu. Hari ini bukan akhir dari perjuangan, namun awal dari perjuangan panjang ke depan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah saudara miliki. Kepada Ibu Vera, Ibu Lasmi, SP, dengan 5 putranya, kami ucapkan selamat. Saya yakin pengorbanan keluarga sangat besar dan sekarang sudah memetik hasilnya. Tanpa dukungan keluarga, baik dukungan doa, kesabaran, dan kerelaan mengalah, mustahil Pak Vera dapat meraih derajat doktor ini. Kepada Ibunda Profesor Suyati Asari, kami ucapkan selamat. Ananda telah meraih derajat doktor. Saya yakin keberhasilan ini tidak terlepas dari doa-doa ibu yang tulus, yang tak pernah putus dalam setiap sholat wajib dan tahajud. Untuk itu kepada saudara Vera, bahagiakanlah ibumu yang selalu menyayangi. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor, Ibu Dekan Fakultas Pertanian Untan, dan sahabat saya, Dr. Insinyur Sutarman MSc. Beliau yang mengirim ke sini. Beliau adalah sahabat seperjuangan dalam memperjuangkan dan memajukan pendidikan tinggi pertanian di negeri kita ini saat sebagai DKI. Dan segenap jajarannya, dengan bertambah dokter baru, semoga mampu memperkuat institusi Fakultas Pertanian Untan. Kepada segenap tim promotor, Profesor Dr. Insinyur Sairi Sakiman MSc, dengan kesabarannya untuk membimbing, beliau adalah sosok pendidik yang sangat baik dan bijaksana, yang dapat sebagai panutan bagi yang muda-muda. Terima kasih Prof. Sairi. Dan kepada Bapak Dr. Joko Sutrisno SPMP. Untuk itu, terima kasih kepada kedua pembimbing atas kerjasamanya yang baik sehingga mampu mengantarkan saudara Vera Budi Arif sebagai seorang doktor di bidang ilmu pertanian. Kepada segenap tim pemuji, Profesor Dr. Purkon Widiatullah MS, Profesor Dr. Insinyur Babang Pujiasmanto MS, Profesor Dr. Toto Gunawan MS yang pada saat ini tidak bisa hadir, kepada Dr. Partoyo SPMP, kepada Dr. Insinyur Supriyadi MS, kepada Dr. Rahayu SPMP, kami aturkan terima kasih atas masukan dan koreksinya sehingga dapat membuat lebih sempurnanya disertasi ini. Dan akhirnya kepada Dr. Insinyur Vera Budi Arif MSc, tiada tulang yang tak retak. Banyak kesalahan kekhilafan kami sekedap
tim promotor dalam mengantarkan Anda. Kadang-kadang dengan nada keras dan sebagainya. Namun semuanya tadi semata hanya untuk kebaikan dan keberhasilan Anda. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Pesan-pesan ini saya tutup dengan dua pantun. Burung camar di awan yang biru, bersukaria di pohon jambu. Jangan terlantarkan lahan gambutmu, karena titipan anak cucumu. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh di taman indah berseri. Bekerjalah dengan sepenuh hati, selamatkan gambut tetap lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas 11 Maret Dr. Insinyur Feira Budiarsyah Arif Magister Sains selesai, ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Hadirin yang terhormat, alhamdulillah ini promotornya juga semakin semangat. Sebelum rapat tutup, ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah perlu kami sampaikan bahwa saudara Feira Budiarsyah Arif adalah dokter ke 420 yang diluluskan UNS dan dokter ke-13 dari program studi ilmu pertanian